Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam MNC News Now dan kita akan lanjutkan kembali dialog bersama dengan kuasa hukum Fathia Maulidianti Muhammad Isnur dan kuasa hukum Luhut Binsar Panjaitan Junifer Girsang terkait dengan penetapan Haris dan juga Fathia sebagai tersangka dari kasus dugaan pencemaran nama baik. Tapi sebelumnya mungkin kita akan sedikit tahan dulu ya Bapak-Bapak ya. Kita akan sedikit bacakan terlebih dahulu. Ini ada narasi atau quotes dari anggota Komisi 3 DPR dari fraksi Nasdem, Taufik Basari, yang sempat meminta Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mencabut laporan kasus pencemaran nama baik. Taufik Basari mengatakan akan lebih bijak apabila Luhut sebagai pelapor kasus bersedia mencabut laporannya. Luhut disarankan menggunakan saran media lain untuk membela dirinya dalam menyampaikan penjelasan atau bantahan. Laporan ini berpotensi dipandang publik bahwa kasus ini menjadi kasus penguasa versus rakyat yang sedang memperjuangkan hak-hak rakyatnya. Jadi kita lanjutkan kembali dialog bersama dengan Mas Isnur dan juga Pak Junifer. Pak Junifer, tadi disinggung oleh Mas Taufik Basari bahwa kalau misalnya punya bukti-bukti seperti tadi katanya, Pak Luhut bisa menjelaskannya di media lain untuk mendibang data-data atau hasil riset yang diklaim Haris dan juga Fathia ini disampaikan ke YouTube bahwa Pak Luhut terlibat dalam kasus-kasus atau proyek-proyek yang disebut dalam akun YouTube tersebut. Bagaimana Pak Junifer? Baik, pernyataan anggota Komisi 3 DPR ini kami hargai dan kita hormati kalau beliau memahami apa yang menjadi fakta dan kejadian terhadap permasalahan ini. Ya, sebenarnya kalau ada etiket baik dari rekan Haris Azhar ya dari awal, ya kalau dia menemukan dan mengkonfirmasi ada berita-berita maupun yang dikatakan riset kajian, ya seharusnya kan sebelum dia masukkan ke postcardnya dia harus konfirmasi dulu ke Luhut dalam ini klien kami. Ya, ini yang fairnya kan begitu. Tetapi ini kan membabi buta kemudian menyatakan, ya saya harus tegaskan mungkin Taufik Basari kan tidak tahu apa cerita dan apa duduk masalah. Ya, duduk masalahnya. Jadi ini perlu diklarifikasi. Duduk masalahnya itu ada pernyataan. Ya sekali lagi ya, ini nanti Mas Muhammad Isnur nanti ini pembelaannya, tapi saya kasih tahu aja clue-nya aja, saya kasih tahu aja key-nya supaya masyarakat juga tahu. Ya kami tidak mempermasalahkan yang disebut itu riset atau tidak. Ya itu nanti silakan di pengadilan. Yang kami pertanyakan dan minta pertanggungjawabannya adalah ada pernyataan maupun menjadi opini yang dibentuk oleh rekan Haris Azhar menyatakan seperti ini. Ada Lord Luhut, ya sekali lagi ada Lord Luhut di balik relasi ekonomi operasi militer Intan Jaya. Ini pernyataan ini yang kami katakan adalah merupakan fitnah, pencemaran, karakter assassination, berita bohong. Ya kemudian ada lagi. Ya pernyataannya, ya ini Fathia, ini rekan Muhammad Isnur nanti yang bisa menjelaskan ini atau di dalam proses memenuhi unsur apa tidak, tapi saya melihat dari fakta-fakta yang ada, makanya ditingkatkan penyidikan. Dikatakan di sana, jadi Luhut dibilang bermain di dalam pertambangan-pertambangan di Papua yang terjadi hari ini. Inilah yang menjadi delik. Ya, ini yang meminta pertanggungjawaban. Ya, ini yang meminta pertanggungjawaban. Ya, nah oleh karenanya, ya dengan bijak pada saat itu kami mengirimkan somasi untuk mengklarifikasi pernyataan ini. Ya, bayangkan pernyataan ini sudah diekspos dan ditonton 25.500. Ya. Pada saat itu yang tidak diklarifikasi kepada kami pernyataan yang tidak benar. Nah oleh karenanya kami somasi 2 kali. Tetapi jawabannya itu sebetulnya yang kami tunggu adalah boleh nggak kita ketemu untuk mengklarifikasi pernyataan saya. Sebetulnya kita tunggu itu. Ya kita tunggu, kemudian tidak ada jawaban, malah substansinya yang dijawab kepada kami membela diri dengan menyatakan seakan-akan mereka pemilik kebenaran dan tidak ada pembicaraan terhadap
somasi kami. Oke, Itu biar saya masalah perjelas. somasi. Dan kemudian yang kedua ya dengan segala hormat juga, dengan bijak, dengan etiket baik, klien kami Bapak Luhut Binsar Panjaitan, ya toh siap untuk mediasi di Polda. Oke. Kemudian dalam mediasi malahan kami dibentuk opini, malahan opininya itu sangat tidak menyehatkan. Dan kami sudah lampirkan itu dalam pemeriksaan di kepolisian, sikap-sikap dan tindakan yang tidak etis dan malahan membuat menjadi gaduh. Dan oleh karenanya kami melampirkan bukti-bukti di kepolisian, ini loh buktinya bahwa itu tidak benar. Oke. Ini loh faktanya, ini loh saksinya. Nah oleh karenanya sekali lagi dengan segala hormat, karena ini sudah berproses, kami hormati prosesnya, mudah-mudahan dalam proses lebih lanjut di pengadilan bisa kita lihat bagaimana siapa yang benar, siapa yang salah, kita serahkan kepada hakim. Pak Junifer, biar saya perjelas lagi, berarti dari pihak Pak Luhut ini sudah mempunyai bukti bahwa pernyataan Haris dan juga Fathia ini fitnah, tidak benar. Ya. Kenapa tidak dibuka? Ya, itu jelas. Baik, kenapa tidak dibuka di publik, Pak Junifer? Kenapa tidak dibuka di publik? Lah kita sudah menyatakan dalam setiap pernyataan-pernyataan bahwa pernyataan itu tidak benar kok. Makanya kami membuat laporan. Pernyataan publik tahu itu tidak benar. Gitu loh. Kenapa? Karena kita uji, ayo dong kita uji, kita kaji. Ya dia tidak mau, tentu proses hukum. Ya, proses hukum yang kita hormatin dan hargai, nanti proses hukum ini yang menentukan di mana ketidakbenaran dan siapa yang benar dan siapa yang salah. Saya kira ini negara hukum, tentu proses ini yang sangat terhormat kita lakukan. Ya, tidak salah dan kemudian kita tidak keberatan proses ini berjalan secara hukum. Itu yang kami harapkan. Malahan kami sampaikan ada pengacara maupun rekan kita Haris Azhar menyatakan kami siap dan siap buka-bukaan di pengadilan. Inilah yang kami tunggu, medianya di pengadilan, kita buka-bukaan, siapa yang benar, siapa yang salah, tidak membentuk opini lagi. Oke, baik-baik. Mas Isnur, tadi Pak Junifer mengatakan sudah sempat ada ajakan untuk mediasi atau bertemu langsung antara dua belah pihak. Kenapa tidak dilakukan? Surat beliau itu bukan undangan mediasi. Tadi juga Pak Junifer tidak menjelaskan undangan, tapi somasi. Permintaan untuk menjelaskan. Jadi itu surat upaya mediasi di Polda sempat walaupun secara administrasi tidak ketemu waktunya antara kesibukan Pak Luhut dengan juga kesibukan Pak Haris dan Mbak Fathia. Tapi memang yang jadi perhatian publik saat ini Mbak Fani, tentu publik dan juga kami melihat Pak Luhut ini adalah pejabat publik dengan segala kewenangan, ya, dengan segala privilege dan lain-lainnya. Jadi memang sebagai pejabat publik tentu tadi yang Pak Tobas sampaikan, ya, Pak Basari sampaikan, kehati-hatian bahwa ini menjadi misalnya seiring dengan bahwa dalam banyak penilaian publik, banyak penilaian para periset internasional, Indonesia mengalami regresi demokrasi. Dan caranya adalah pembungkaman, caranya adalah dengan pemidanaan, banyak kritik dari masyarakat. Dan Undang-Undang ITE sebenarnya sudah menjadi perhatian pemerintah, saat ini pemerintah dengan DPR hendak mau merevisi Undang-Undang ITE. Dan pasal yang dikenakan oleh Pak Luhut dalam melaporkan melalui Pak Junifer, itu pasal yang sedang akan direvisi. Dan sebenarnya kalau kita membaca dari peraturan bersama ya Kapolri, Menkominfo, Jaksa Agung di 27 ayat 3 ini jelas di sana implementasinya bagaimana dalam konten ya hal-hal berkenaan dengan evaluasi, dengan kemudian penilaian, dengan kemudian adanya sebuah fakta atau dan lain-lain itu bukan bagian dari pasal ini. Jadi kami juga memperingatkan kepolisian dalam berbagai kesempatan untuk mereview kembali, menggunakan kembali SKB tentang pedoman implementasi beberapa pasal di Undang-Undang ITE ini. Dan tentu secara politik ini juga menjadi perhatian Presiden, ya, perhatian dari kemudian DPR, bahwa sudah banyak penggunaan Undang-Undang ITE yang bermasalah. Dan salah, DPR berulang kali misalnya memberikan amnesti kepada Bu Baik Nuril, jadi secara hukum dia diputus bersalah. Secara pasal dia kena misalnya, Pak Saiful Mahdi misalnya, juga kena. Tapi kemudian DPR dan Presiden memberikan amnesti. Jadi pasal ini menjadi pasal yang memang selama ini karet, digunakan banyak kesempatan, banyak peluang untuk kemudian dipakai untuk termasuk mengkritik pendapat dan mengkritik laporan atau kritik dari masyarakat. Jadi ini bisa jadi standing point juga, Mas Isnur dan kawan-kawan akan menjadikan pasal-pasal karet ini sebagai standing point untuk melanjutkan proses ini dan lebih optimis seperti itu untuk posisi dari Haris dan juga Fathia. Ya, bagi Mas Haris dan Fathia kemarin dalam konferensi pers beliau menyampaikan sebenarnya
dalam konteks perjuangan hak asasi manusia, ya, perjuangan kepentingan publik, ini adalah risiko-risiko yang tidak terhindari. Jadi upaya-upaya serangan balik atau kriminalisasi itu sudah sangat banyak di mana-mana, Mbak, bukan hanya di Indonesia, tapi di berbagai belahan dunia lain. Itu juga perhatian yang sangat serius dari Special Rapporteur dan Badan HAM di PBB gitu, sampai membentuk des khusus tentang pembelaan hak asasi manusia. Jadi sebenarnya ini risiko yang sudah diperhitungkan, dan Mas Haris bahkan menyebut ya ini sebuah kehormatan gitu kalau membela masyarakat Papua dan berujung pada pemenjaraan dia kemudian dengan siap menghadapi ini semua. Nah, bicara mengenai masyarakat internasional, Mas Isnur, ada juga yang bikin penasaran karena media online atau beberapa media online ini sempat mengatakan rahasia Pak Luhut ini bisa terbongkar secara internasional atau ada rahasia-rahasia Pak Luhut yang bersifat internasional bisa dibongkar. Dan melihat Haris Azhar juga punya nama baik seperti katanya Mas Isnur tadi di mata media atau aktivis HAM internasional, kira-kira kalau boleh tahu rahasia apa yang dipegang atau kartu apa yang dipegang oleh Mas Haris dan juga Mbak Fathia ini? Saya tidak belum dapat informasi itu, Mbak. Tapi kira-kira gini, banyak informasi yang mungkin didapat ya oleh Mas Haris akhir-akhir ini karena mungkin berhubungan dengan banyak pejabat dan lain-lain gitu. Tentu jika itu berhubungan dan bukan hanya Pak Luhut ya, itu kan riset ya, namanya riset, temuan-temuan. Tentu ini yang menjadi kemungkinan bagian dari kehendak untuk melaporkan balik atau memproses ya. Tapi kan kira-kira gini, apakah itu dilanjutkan, apakah tidak, itu tergantung penegak hukum ya. Tapi itu juga hak yang tadi saya sebutkan dari setiap warga negara untuk melaporkan prosesnya. Tapi terkait dari rahasia-rahasia saya kurang tahu di mana rahasia dan lain-lainnya. Saya perlu bertanya kepada Mas Haris gitu dan juga kepada Mbak Fathia lebih lanjut. Gitu. Tapi kira-kira gini kan terakhir ya Pak Menko mengumumkan tuh kekayaannya berapa, diliput oleh banyak media, tentu juga itu namanya pejabat publik ya, kan diwajibkan melaporkan laporan LHKPN ke KPK. Tentu itu bisa ditelusuri sebenarnya, publik bisa menilai sejauh mana dan apakah ada dugaan konflik kepentingan di sana, itu yang penting disampaikan ke publik. Biasanya publik atau netizen justru lebih gerak cepat ya Mas Isnur dalam menelisik harta-harta dari pejabat. Nah Pak Junifer, kalau bicara mengenai tadi ya gitu, ada semacam standing position gitu, ada standing point bahwa ada kartu Pak Luhut yang dipegang oleh Mas Haris dan juga Mbak Fathia. Tapi kalau kita bicara juga dari sisi Pak Luhut, tuntutannya seperti apa sih untuk Haris dan juga Fathia ini? Apakah memang ingin tujuan akhirnya mereka berdua di penjara? Saya belum menjawab itu, begini dulu saya mau sampaikan. Klien kami ini, Pak Luhut ini orang yang bukan anti kritik. Sekali lagi ya, sangat senang dikritik. Ya, dan saya saksikan sendiri begitu banyak yang menyampaikan masukan-masukan kritik, namun kritik itu yang konstruktif, bukan destruktif. Ya, kritik-kritik yang konstruktif ini tentu adalah yang sehat. Ya, dan kalau ini kita hargai. Satu. Yang kedua, Mas Isnur katakan tadi berkali-kali hak asasi, pejuang hak asasi. Seharusnya introspeksi diri dulu kita ini. Ya, pernyataan-pernyataan fitnah pencemaran itu sebetulnya hak asasi atau pelanggaran hak asasi. Ini yang disebut pelanggaran hak asasi, jangan dikatakan dia pejuang hak asasi, tetapi semena-mena melakukan pelanggaran hak asasi. Ya, satu, dikatakan internasional, kami sudah dapat surat menyatakan bahwa proses itu dilanjutkan karena itu ranah daripada pemerintah Indonesia dan hukum Indonesia. Yang kedua, ini bahasa-bahasa rahasia, ini bluffing. Ya, ini sudah biasa kami dengar dari awal ya, ini bluffing. Dan sekali lagi kami sampaikan ya, Pak Junifer, dengan segala hormat, bahwa klien kami ini siap di pengadilan membuka. Silakan dibuka semua. Sekelasnya klien kami ini tidak mungkin dia mengambil sikap tanpa ada suatu perhitungan yang matang, dan kemudian dia katakan selalu kepada saya siap sebagai orang yang saat ini bisa membuktikan pernyataan-pernyataan yang sembarang orang harus dipertanggungjawabkan secara hukum.
Nah, oleh karenanya sekali lagi pembentukan opini nggak sehat. Jadi bagusan kita hormati proses di pengadilan. Nanti di pengadilan deh dibuka kayak ada dokumen-dokumen apa, buka aja supaya masyarakat juga tahu. Kenapa sih takut mengikuti proses ini kalau dia benar? Ya toh? Kenapa takut? Katanya adalah pejuang, menghormati hukum. Ya toh? Katanya kita takut, negara. Pak Junifer. Tadi saya sudah sampaikan Pak Haris tidak takut. Tapi kan ini bukan bagian dari takut tidak takut. Saya mau sampaikan satu, Mas. Waktu diproses di polisi, kita waktu diperiksa, mungkin bukan Mas yang sampaikan, beberapa pengacaranya Bang Pasar, saya siap buka-bukaan, saya siap mengikuti prosesnya. Nah sekarang diproses, malahan dikatakan minta dihentikan. Ya toh? Minta dihentikan. Jadi yang benar yang mana ini? Siapa sih pemilik kebenaran ini? Makanya Pak Luhut bilang sama saya, biarkan opini ini terbentuk, tetapi kita silakan diproses di pengadilan, nanti pengadilan menilai siapa yang benar, siapa yang salah. Supaya negara ini adalah negara hukum, tidak sembarang orang membuat statement, mencederai nama orang, tetapi tidak bertanggung jawab. Saya hormati LSM, saya bagian LSM. Ya, saya bagian LSM, saya dukung LSM, tetapi LSM yang betul-betul kondusif. Oke, baik. Iya, tadi saya sampaikan Mas Haris Mbak Fathia tidak takut menghadapi, bahkan menyebut dengan ini adalah sebuah kehormatan di proses. Itu dengan senang hati kita datang sambil ketawa-tawa dan lain-lain. Nah, Mas Isnur, sorry, saya potong kalau begitu Mas Isnur. Kalau ada ajakan untuk mediasi lagi atau ajakan untuk forum terbuka lagi antara pihak Luhut dan juga Mas Haris dan juga Mbak Fathia, apakah Mas Isnur atau Mas Haris dan juga Mbak Fathia khususnya akan mengiyakan? Jadi ini kan proses sudah penyidikan, Mbak. Sudah berlanjut SPDP ke kejaksaan. Itu kemudian tentu di mana pertanyaannya itu akan ditempatkan. Kami pernah mendorong sebenarnya Komnas HAM itu punya perangkat mediasi. Jadi kami mendorong sebenarnya Komnas HAM dengan perangkat undang-undang HAM-nya itu melakukan mediasi. Dan kami sempat meminta agar kepolisian menyerahkan mediasi Komnas HAM dan banyak sekali proses mediasi di Komnas HAM itu berhasil. Karena kepolisian tentu ranah penyidikan, jadi kadang-kadang di mediasi belum terlihat maksimal seperti itu. Dan kami kalau misalnya ada mediasi di Komnas HAM tentu dengan senang hati akan melakukan pihak mediasi itu. Baik. Kalau misalnya seperti itu, kita sama-sama menunggu bagaimana proses hukum yang melibatkan Mas Haris Azhar, Mbak Fathia Maulidiyanti dan juga Pak Luhut Binsar Panjaitan ini berlangsung. Tapi kita harapkan agar tentunya tidak ada kepentingan publik dan juga tadi wajah pemerintah yang kalau misalnya memang kabarnya tidak benar, maka akan dibenarkan dengan klarifikasi bukti-bukti yang ada serta konkret dan juga akurat yang berada di lapangan. Tapi karena durasi dialog ini terbatas, Mas Isnur dan juga Pak Junifer, kita harus sudahi dulu pembicaraan kita pada sore hari. Terima kasih Mas Muhammad Isnur dan juga Pak Junifer Girsang atas waktunya di MNC News Now pada sore hari. Salam sehat selalu Bapak-Bapak, selamat sore, sampai jumpa. Terima kasih Mas Isnur, terima kasih Mbak, selamat sehat, salam sehat selalu, sukses. Terima kasih rekan Junifer.